Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar, kelas 2C2 Universitas Bhayangkara, Fakultas Hukum dengan NPM 202010115244. Di sini saya akan membahas asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman atau Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dalam KUHP, asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam penjelasan umum KUHP butir ketiga huruf C. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Profesor Andi Hamzah, berpendapat bahwa asas praduga tidak bersalah tidak bisa diartikan secara letterjik atau apa yang tertulis. Menurutnya, kalau asas tersebut diartikan secara letterjik, maka tugas kepolisian tidak akan bisa berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indena Zulfa dari Fakultas Hukum kelas 2C2 NPM 202010119233. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang asas praduga tak bersalah. Profesor Andi berpandangan, presumption of innocence adalah hak-hak tersangka sebagai manusia yang diberikan. Hak-hak yang beliau maksud ialah kawin, cerai, dan ikut pemilihan. Sedangkan dalam Undang-Undang Kehakiman, asas praduga tak bersalah diatur dalam pasal 8 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, ditahan, atau dihadapkan di dalam pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada peraturan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Yanuar Handritarta dengan NPM 202010115214. Salah satu buku yang membahas mengenai asas praduga tak bersalah adalah Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan, yang ditulis oleh M. Yahya Harahap, SH. Dalam buku tersebut, mengenai penerapan asas praduga tak bersalah, Yahya Harahap menulis sebagai tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Mengenai asas praduga tak bersalah ini juga pernah dibahas secara lengkap oleh Romli Atmasasmita dalam artikelnya yang berjudul Logika Hukum Asas Praduga Tak Bersalah. Reaksi atas paradigma individualistik. Praduga tersebut selanjutnya berhenti ketika pengadilan memutuskan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dihukum pidana sementara waktu dan pidana denda. Mengapa demikian? Asas hukum praduga tak bersalah sejak abad ke-11 dikenal di dalam sistem hukum common law, khususnya di Inggris dalam Bill of Rights 1648. Asas hukum ini dilatar belakangi oleh pemikiran individualistik liberalistik yang berkembang sejak pertengahan abad ke-19 sampai saat ini. Tafsir hukum atas asas praduga tak bersalah. Hak seseorang tersangka untuk tidak dianggap bersalah sampai ada putusan pengadilan yang dinyatakan sebaliknya. Sesungguhnya juga bukan hak yang bersifat absolut, baik dari sisi formil maupun sisi material, karena hak ini tidak termasuk non-derogable rights, seperti halnya hak untuk hidup atau hak untuk tidak dituntut dengan hukum yang berlaku surut atau non-retroaktif. Sekian dari kelompok kami membahas tentang asas praduga tak bersalah. Terima kasih.